Halo sobat Alur Film, gue ucapin terima kasih buat sobat-sobat yang udah dukung channel ini dengan subscribe dan like channel ini. Semoga kalian semua diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan selalu. Di video ini gue bakal bercerita tentang sebuah film yang berjudul The Road to El Dorado. Film yang bercerita tentang dua orang pria yang berhasil menemukan sebuah kota yang terbuat dari emas. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai alur ceritanya. Film dimulai dengan dua orang pria bernama Miguel dan Tulio sedang bermain judi di sebuah gang kecil. Saat mereka hendak pergi membawa hasil kemenangannya, lawan mereka menawarkan untuk bermain satu kali lagi dengan mempertaruhkan sebuah peta harta karun. Tulio dan Miguel setuju dengan hal itu dan kemudian mereka bermain sekali lagi. Show me seven. Beruntung mereka berdua memenangkan pertaruhan itu yang kemudian mereka membawa pergi hasil kemenangannya. Sayangnya dadu yang selama ini digunakan oleh Tulio dan Miguel terjatuh, yang membuat lawan judi mereka mengetahui kalau Tulio dan Miguel bermain curang dengan dadu itu. Saat tertangkap basah, Tulio dan Miguel berpura-pura bertengkar dan memanfaatkan keadaan itu untuk kabur dari orang-orang yang ingin menangkapnya. Ketika terpojok, mereka berdua melompat ke dalam tong air untuk bersembunyi. Saat mereka hendak membuka tong itu, awak kapal yang membawa tong tersebut menindih dua tong itu dengan peti, sehingga Tulio dan Miguel tidak bisa keluar. Ketika mereka berhasil membuka tong itu, Tulio dan Miguel tertangkap oleh awak kapal dan dibawa ke dalam ruangan kapten yang bernama Cortez. Tulio dan Miguel kemudian dipenjarakan dan akan dibawa ke tempat perbudakan. Di dalam penjara, Miguel menemukan sebuah ide untuk kabur ketika ada sebuah apel yang jatuh menimpanya. Ia kemudian merayu kuda milik Kapten Cortez yang bernama Altivo untuk mengambilkan kunci penjara itu. Ketika malam hari, Tulio dan Miguel berhasil keluar dari dalam penjara. Namun saat mereka menurunkan kapal sekoci, Altivo melompat ke laut untuk mengambil apel yang diberikan oleh Tulio. Tulio, Miguel, dan Altivo terombang-ambing di laut karena mereka kehilangan arah untuk kembali ke Spanyol. Ketika mereka sudah mulai putus asa, sekoci yang mereka tumpangi mendarat di sebuah pulau. Miguel kemudian menyadari kalau di pulau itu terdapat petunjuk yang serupa dengan peta menuju kota emas El Dorado yang ia dapat dari judi waktu itu. Miguel, Tulio, dan Altivo kemudian mengikuti petunjuk yang ada di peta sampai akhirnya mereka terjatuh ke sebuah tebing yang kemudian menuju ke petunjuk terakhir peta itu. Tidak lama setelah itu ada seorang wanita yang berlari ke arah mereka. Wanita itu bernama Shell. Shell dikejar oleh pasukan suku pedalaman yang tinggal di pulau itu. Setelah Shell tertangkap, pasukan itu kemudian menangkap Miguel, Tulio, dan Altivo karena mereka tampak mencurigakan bagi suku itu. Mereka lalu membawa tahanannya kembali ke pemukiman mereka yang ada di balik air terjun. Ternyata pemukiman tempat mereka tinggal adalah kota emas El Dorado. Mereka disambut oleh dukun suku itu yang bernama Zekil Khan dan ketua sukunya yang bernama Tan Nabok.
Tulio dan Miguel dianggap sebagai dewa oleh suku itu karena mereka memiliki penampilan yang mirip dengan yang ada pada batu besar yang ada di pintu masuk pertama kali. Saat Zikil menangkap Shell dan hendak menghukumnya, Tulio yang melakukan kontak mata dengan Shell kemudian meminta Zikil untuk melepaskan Shell. Zikil kemudian meminta Tulio dan Miguel untuk menunjukkan kekuatan dewanya kepada mereka. Ketika Tulio dan Miguel berdiskusi tentang permintaan Zikil, beruntungnya gunung yang ada di dekat kota emas itu mulai erupsi, yang membuat suku itu kemudian mempercayai kalau Tulio dan Miguel adalah dewa yang sebenarnya. Saat di dalam ruangan, Tulio dan Miguel merayakan keberhasilan mereka menipu rakyat kota emas itu. Sayangnya mereka tidak menyadari kalau di dalam ruangan itu ada Shell yang mendengarkan pembicaraan mereka. Shell kemudian meminta untuk ikut di dalam rencana Tulio dan Miguel, yaitu pergi dari tempat itu dan membawa beberapa emas. Karena Shell ingin pergi dari tempat itu untuk melihat dunia luar. Tulio dan Miguel yang sudah terbongkar kedoknya kemudian menyetujui saran dari Shell untuk membawanya pergi bersama mereka nanti. Keesokan harinya, Zikil melakukan upacara pengorbanan untuk menghormati kehadiran Tulio dan Miguel. Namun di tengah upacara itu, Tulio dan Miguel menghentikan apa yang dilakukan oleh Zikil. Sebagai gantinya, kepala suku Tanabok menawarkan barang-barang dari emas sebagai persembahan. Tulio dan Miguel yang merasa senang dengan hal itu menyetujui saran dari Tanabok. Namun bukannya diberikan kepada mereka, emas-emas itu dilemparkan ke dalam pusaran air yang mereka sebut sebagai Xibalba, yaitu tempat suku Eldorado mempersembahkan pengorbanan mereka kepada dewa. Shell yang mengetahui apa yang diinginkan oleh Tulio dan Miguel kemudian meminta kepala suku Tanabok untuk membawa emas-emas itu ke dalam kuil dewa. Melihat hal itu, Zikil Khan mulai curiga kepada Tulio dan Miguel atas status mereka sebagai dewa. Scene beralih kepada Kapten Cortez yang telah menyadari pelarian dari Tulio dan Miguel. Ia menemukan skoci yang dicuri oleh Tulio dan Miguel lalu mengikuti jejak kaki mereka. Tulio dan Miguel berencana untuk segera pergi meninggalkan Eldorado dengan emas yang mereka dapatkan. Mereka kemudian meminta kepala suku Tanabok untuk membuatkan sebuah kapal. Sayangnya dibutuhkan waktu 3 hari untuk pembuatan kapal itu. Saat berada di kuil, Tulio dan Miguel berselisih pendapat. Tulio ingin untuk tetap di dalam kuil dan tidak melakukan apapun, sedangkan Miguel ingin pergi untuk menikmati indahnya kota Eldorado. Miguel kemudian pergi secara diam-diam tanpa memberitahu Tulio. Zikil yang melihat Miguel sedang asik bermain bersama warga Eldorado, kemudian mengajukan sebuah pertandingan bola antara pemain terbaik Eldorado melawan Miguel dan Tulio. This is how the gods should play ball. Tulio, a hit. It's impossible. No, we need to cheat. Tulio dan Miguel yang beruntung karena ditolong oleh seekor armadillo yang pernah mereka selamatkan di hutan memenangkan pertandingan itu. Sayangnya Zikil melihat pelipis Miguel yang mengeluarkan darah sehingga ia menyadari kalau Tulio dan Miguel merupakan dewa palsu karena dewa yang ia tahu tidak akan terluka dan berdarah. Zikil kemudian membangkitkan patung jaguar raksasa menggunakan sihirnya untuk membongkar kedok Tulio dan Miguel.
You're not a god? How dare you? We'd both be sailing out of here. All right. Tie him up. Jump! Setelah Tulio dan Miguel selamat, mereka disambut oleh warga yang telah menyaksikan mereka mengalahkan Zikil. Namun Miguel kemudian melupakan rencana yang sudah ia buat bersama Tulio untuk segera pergi dari sana. Karena Miguel merasa dirinya telah dikhianati oleh Tulio ketika ia melihat Tulio sedang bermesraan dengan Shell. Beralih kepada Zikil, ia berhasil selamat dari pusaran air Xibalba, yang kemudian ia ditemukan oleh Cortez dan pasukannya. Zikil melihat Cortez layaknya dewa yang ia lihat pada kitab yang ia baca. Cortez lalu meminta Zikil mengantarkan dirinya untuk menunjukkan arah tempat Zikil mendapatkan emas yang ia kenakan. Keesokan harinya, ketika Tulio dan Shell hendak meninggalkan El Dorado, Altivo menyadari ada kepulan asap yang berasal dari hutan di luar El Dorado. Saat ada seorang pengawas yang berjaga di luar gerbang El Dorado mengatakan kalau ada pasukan yang dipimpin oleh Zikil menuju El Dorado. Ketua Tanabok memerintahkan pasukannya untuk bersiap berperang. Namun Tulio dan Miguel yang menyadari kalau itu mungkin adalah Cortez yang mengejar mereka, melarang Ketua Tanabok untuk mengerahkan pasukannya karena mereka mengetahui kalau tentara Cortez sangat kuat. Tulio kemudian memiliki sebuah ide untuk menghadang tentara Cortez. Ia berencana untuk menutup gerbang El Dorado selamanya dengan cara merusak gerbang masuk El Dorado. Ketika mereka menjalankan rencana itu, Tulio yang menaiki kapal salah perhitungan, sehingga membuat Miguel kemudian bersama Altivo melompat untuk menyelamatkan Tulio dan Shell. Setelah mereka berhasil menutup pintu masuk ke El Dorado, Tulio, Miguel, dan Shell bersembunyi di balik batu untuk menghindari bertemu dengan Zikil dan pasukan Cortez. Setelah Cortez memastikan tidak ada jalan masuk ke kota El Dorado, ia kemudian menangkap Zikil karena dianggap sudah membohonginya. Tulio, Miguel, dan Shell yang selamat dari Zikil dan Cortez kemudian pergi untuk mencari petualangan yang baru. Dan film pun berakhir. Itulah tadi alur cerita dari film animasi yang berjudul The Road to El Dorado. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa sedikit menghibur waktu luang kalian semua. Dan sampai jumpa pada video alur cerita berikutnya.